Shalom. Mari kita membuka firman Tuhan dari surat 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. Ayat yang ke-8, 1 Petrus pasal 5 ayat ke-8 dan ayat yang ke-9. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Firman Tuhan berkata di sini bahwa sadarlah dan berjaga-jagalah, ya. Jadi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ya, kita perlu menyadari bahwa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu memiliki musuh, memiliki lawan, bukan manusia seperti yang dikatakan dalam kitab Efesus atau surat Efesus pasal 6, yaitu bahwa perjuangan kami bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, roh-roh jahat di udara. Nah, jadi musuh orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, di sini Alkitab menulis lawanmu, ya, sadarlah dan jaga-jaga lawanmu. Nah, jadi orang yang percaya kepada Tuhan atau gereja Tuhan memiliki musuh atau lawan, ya, bukan manusia, tapi di sini adalah iblis, ya, si iblis. Nah, di mana iblis ini awal mulanya adalah malaikat yang diciptakan oleh Tuhan, yang ingin menjadi seperti Tuhan, yang ingin disembah seperti Tuhan, seperti yang ditulis dalam kitab Yesaya, ya, dan juga ada ditulis dalam kitab Yeskiel, ya. Nah, jadi iblis, ya, memberontak, ingin seperti Allah, ingin disembah seperti Allah. Nah, artinya iblis menjadi musuhnya Allah, menjadi lawannya Allah. Ya, di dalam kitab Yeskiel dikatakan bahwa pada waktu iblis yang memiliki nama di dalam kitab Yesaya pasal 14, yaitu Lucifer, ya, pada waktu iblis diciptakan oleh Tuhan, Tuhan menciptakan dia sangat baik, ya, bahkan sangat sempurna, ya, sangat baik, dan diberikan hikmat, ya. Nah, pada waktu dia diciptakan oleh Tuhan, pada awal-awal penciptaannya, iblis itu makhluk, malaikat yang baik, ya, yang tidak ada berbuat dosa, ya. Nah, tetapi berjalannya waktu, ya, dimana waktunya adalah waktu kekekalan, ya, iblis berubah, ya, hati dan pikirannya, ya. Dia ingin menjadi seperti Allah, ingin disembah seperti Allah. Nah, kenapa iblis bisa berubah? Karena pada waktu Tuhan menciptakan malaikat termasuk manusia, Tuhan menciptakan dengan memberikan kehendak bebas, ya, artinya mereka bukan diatur, ya, sehingga tidak bisa memiliki keinginan yang bebas, ya, menurut apa yang Tuhan inginkan, tetapi mereka diberikan kehendak bebas, ya, sehingga bisa memilih, ya, bahkan bisa memilih mau ikut Tuhan atau tidak, mau menyembah Tuhan atau tidak, mau melakukan perintah Tuhan atau tidak. Nah, ini adalah keagungan Tuhan, kehebatan Tuhan, ya, kasih Tuhan, sehingga dia menciptakan malaikat itu tidak seperti robot, ya, yang tidak punya kehendak bebas, ya, tapi menciptakan makhluk yang memiliki kehendak bebas, sehingga dengan kehendak bebas ini si iblis ini punya keinginan, tetapi keinginannya adalah keinginan yang jahat, ingin seperti Tuhan, ingin disembah seperti Tuhan, ingin lebih tinggi daripada malaikat-malaikat yang ada di surga, ya. Nah, sehingga dia sombong dan berbuat dosa. Nah, jadi iblis di sini di awal mulanya, sebelum manusia diciptakan, sebelum Adam diciptakan, iblis sudah, ya, memberontak kepada Allah, ya. Dia menjadi lawannya Tuhan. Nah, iblis adalah lawannya Tuhan. Karena itu gereja Tuhan atau orang-orang percaya sama Tuhan Yesus yang sudah ditebus oleh darah Yesus, maka iblis juga menjadi lawan mereka, dan iblis juga
ya melawan mereka, ya. Nah, iblis menjadi lawan atau musuh dari orang-orang percaya. Demikian juga iblis melawan Tuhan dan juga melawan, memusuhi, ya, gereja orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Maka di sini firman Tuhan katakan, sadarlah, ya, bahwa kita orang yang percaya sama Tuhan memiliki musuh, yaitu iblis, setan, roh jahat yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia, ya. Yang bisa dilihat oleh mata manusia yaitu manusia lebih cenderung dipengaruhi, ya, tergoda, ya, terbujuk oleh iblis, oleh setan untuk berbuat dosa, untuk berbuat jahat. Nah, jadi sadarlah, ya, sadarlah juga berbicara tadi yaitu tentang iblis atau setan. Nah, iblis atau setan ini seperti Tuhan, itu adalah makhluk roh, ya. Roh itu artinya yang tidak bisa dilihat oleh mata jasmani manusia, ya. Jadi kita juga perlu sadar, perlu menyadari bahwa ada namanya alam roh, dunia roh. Karena itu Tuhan Yesus berkata tentang kerajaan Allah, ya. Nah, Tuhan Yesus menggambarkan kerajaan Allah itu, ya, dengan hal-hal yang ada di dunia, ya, dengan perumpamaan yang ada di dunia, seperti nelayan, pukat, ya, ragi, biji sesawi, ya. Karena hal kerajaan surga itu adalah hal-hal rohani, ya, atau roh, ya, dunia roh, ya. Nah, untuk menjelaskan hal-hal roh tersebut, hal-hal rohani, Tuhan Yesus menggunakan hal-hal dunia, hal-hal jasmani, sehingga supaya orang-orang yang mendengar bisa mengerti, ya, tentang kerajaan Allah atau dunia roh, ya, seperti bagaimana. Karena itu dalam Yohanes pasal 4 ayat 3-24 dikatakan Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dikatakan Allah itu roh, berarti rumahnya Allah itu adalah roh, berarti tempatnya Allah itu adalah roh. Nah, tempat Allah itu adalah surga, kerajaan surga. Artinya kerajaan surga itu adalah roh. Karena itu dalam 1 Korintus pasal 15 dikatakan bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga, ya, tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Karena daging dan darah ini adalah jasmani, fisik, ya, tidak bisa untuk ke surga, ke dunia roh, ya. Nah, jadi untuk bisa ke surga, maka tubuh jasmani ini harus diubahkan, ya, menjadi tubuh kemuliaan, ya. Nah, seperti tubuh Tuhan Yesus, ya, sesudah kebangkitannya, tubuh jasmaninya sudah mati, tetapi Tuhan Yesus bangkit kembali. Nah, tubuh jasmaninya ini diubah, ya, menjadi tubuh kemuliaan. Nah, demikian juga, ya, orang bisa ke surga tidak harus mengalami kematian, yaitu dengan rohnya. Memang ada orang-orang di dunia yang pernah mengalami ke surga melalui rohnya. Contoh seperti Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal 11 dikatakan bahwa Rasul Paulus itu pernah ke surga, ya, ke surga tingkat yang ketiga, ya, tubuhnya ada di bumi, di dunia, tetapi rohnya itu ke surga, ya. Nah, jadi bukan berarti untuk bisa kita ke surga karena tubuh jasmani ini tidak bisa ke surga maka harus mati supaya rohnya ke surga. Tidak demikian, ya. Tadi bahwa Tuhan Yesus pun bisa ke surga dengan tubuh jasmaninya, ya, tubuh fisiknya yang bisa makan, minum bersama murid-muridnya sesudah kebangkitannya, dan juga bisa dipegang tangannya bekas lubang paku dan juga lambungnya bekas tombak, ya. Tetapi tubuhnya bukan lagi tubuh jasmani manusia, tetapi tubuhnya seperti tubuh jasmani, tapi adalah tubuh kemuliaan yang juga adalah tubuh roh, ya. Nah, itulah tubuh roh, itulah yang bisa masuk ke kerajaan surga, yang bisa ke surga bertemu Allah, itu tubuh kemuliaan, ya. Nah, jadi di sini sadarlah, ya. Nah, jadi orang Alkitab juga mengajarkan tentang dunia roh, tentang alam roh, ya. Nah, contohnya kita melihat dalam kisah Elisa, ya, dalam kitab 2 Raja-Raja, yaitu ketika Samaria, ya, bukan Samaria, tapi ketika Elisa berada di Dotan, ya, bersama Gehasi, hambanya, pelayannya. Nah, mereka dikepung oleh tentara Aram, ya. Nah, kemudian Elisa berdoa supaya matanya, bujangnya atau matanya Gehasi itu bisa melihat, ya. Nah, jadi bukannya mata jasmani, karena mata jasmani Gehasi ini sehat-sehat, ya, melihat dengan baik, tetapi yang dimaksud dalam mata roh,
Nah, Tuhan mendengarkan doa Elisa sehingga mata rohnya Gehazi itu terbuka, nah, sehingga dia bisa mendapatkan penglihatan, ya, melihat di dunia roh. Ya, ternyata di dunia roh itu banyak sekali kereta-kereta berapi atau malaikat-malaikat Tuhan, bala tentara surga yang melindungi Elisa, yang melindungi mereka. Ya, nah, sebelum Elisa berdoa seperti itu, Gehazi tidak bisa melihat, ya, hal-hal yang di dunia roh. Dia hanya bisa melihat bahwa tentara-tentara Aram itu sudah mengepung mereka berada di dalam bahaya. Ternyata tentara Tuhan, ya, kereta-kereta bala tentara Tuhan, malaikat Tuhan itu ternyata lebih banyak lagi, ya, dari tentara orang Aram. Ya, ini berbicara tentang dunia roh, alam roh. Ya. Nah, jadi di sini sadarlah, ya, berbicara tentang dunia roh. Ya, itu iblis itu berbicara tentang dunia roh. Nah, iblis itu roh. Nah, tetapi dia juga bisa dengan tubuhnya ini bisa menjadi penampakan diri, ya, kepada manusia secara jasmani, itu bisa, ya, karena kita melihat dalam kitab Kejadian di mana Allah juga bisa menampakkan dirinya sama Abraham bersama malaikat-malaikatnya, ya, dalam kisah Abraham, ya, di dalam kitab Kejadian. Nah, di mana Tuhan itu menjadi seperti manusia, seperti seorang musafir, ya, bersama 2 orang, ya, yang mengikutinya, ya. Jadi ada 3 orang, ya, yang sedang dalam perjalanan. Kemudian Abraham memanggil mereka untuk singgah ke rumahnya. Nah, Abraham tidak tahu bahwa itu adalah Tuhan dan malaikat Tuhan, ya, dan mereka ngobrol makan bersama Abraham. Kemudian akhirnya Tuhan baru, ya, menyatakan dirinya sama Abraham, ya. Nah, jadi Tuhan itu dalam Yohanes 4 ayat 3:24, ya, Allah itu roh, tapi dia juga bisa jadi seperti manusia, ya, seperti tubuh jasmani manusia, ya, karena tubuh roh ini tubuh yang berkuasa, ya, dia bisa berubah jadi tubuh jasmani. Nah, tetapi tubuh jasmani, tubuh manusia adalah tubuh yang lemah. Dia tidak bisa berubah menjadi tubuh roh seperti tubuh Allah, ya, kecuali kuasa Allah di akhir zaman ini yang mengubah tubuh manusia, itu orang-orang percaya sama Tuhan, menjadi seperti tubuh Tuhan Yesus, yaitu tubuh kemuliaan. Nah, jadi iblis juga makhluk roh, dia juga bisa berwujud dan jadi manusia pun bisa, ya, secara fisik. Nah, jadi orang percaya perlu di sini sadarlah. Nah, sadar ini tentu menyadari tentang dunia roh, menyadari tentang iblis yang dalam musuh orang percaya itu adalah roh, ya. Makanya itu kita lihat dalam Alkitab, di dalam kitab Galatia dan kitab Roma, ya, firman Tuhan itu berkata kepada orang yang percaya sama Tuhan supaya dikatakan bahwa hiduplah oleh roh, ya, katanya. Hidup dipimpin oleh roh, itu oleh Roh Kudus, ya. Nah, di sini dan firman Tuhan, orang yang percaya disuruh, ya, bahkan diperintahkan untuk hidup di dalam roh, ya, untuk dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Bahkan dalam Efesus pasal 6 untuk berdoa dalam Roh Kudus, dan Yudas 1 ayat 20 untuk berdoa di dalam Roh Kudus, yaitu berdoa dalam Roh Kudus adalah berdoa memakai bahasa roh atau bahasa lidah. Nah, jadi sadarlah, artinya orang percaya dia jangan terlalu, ya, terlalu pikiran dan perasaannya, keinginannya terlalu berpusat kepada dunia ini, ya, sehingga dia tidak mencari Tuhan. Nah, tadi Tuhan itu adalah roh, ya, tidak mengenal Tuhan, tidak mau menyembah Tuhan. Yohanes 4 ayat 23-24 dikatakan Allah itu mencari penyembah, ya, yang benar, yaitu menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, sehingga manusia yang terlalu berpusat kepada dunia, kepada hal-hal jasmani, mereka tidak, ya, memikirkan tentang Tuhan, ya, tentang kerajaan surga, tentang firman Tuhan yang dalam roh atau hal-hal rohani, ya. Nah, karena itu kita berkata tadi bahwa hiduplah oleh roh, ya. Orang yang percaya sama Tuhan itu harus hidup dalam roh, ya, dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Karena itu sebelum seseorang bisa hidup di dalam roh, untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka dia harus mengalami dulu di dalam Injil Yohanes pasal 3, yaitu dia harus lahir dari air dan lahir dari roh, ya, baru dia bisa masuk kerajaan surga, baru dia bisa melihat kerajaan surga, ya. Lahir dari air artinya dibaptis air, lahir dari roh artinya dibaptis dengan Roh Kudus, ya. Nah, jadi ketika orang percaya sama Tuhan Yesus, artinya dia dipanggil, ya, walaupun dia masih hidup di dunia, tetapi dia dipanggil kepada panggilan yang lebih tinggi lagi, yang lebih mulia,
yaitu untuk hidup di dalam roh, ya, untuk menyembah Allah di dalam roh, untuk berjalan dalam roh, untuk bersekutu dengan Roh Kudus, bersekutu dengan Tuhan Yesus, ya. Nah, karena itu dikatakan sadarlah, ya. Jangan sampai ada orang-orang bahkan sampai tidak percaya sama Tuhan. Tuhan itu mana? Allah itu mana? Tidak juga percaya sama setan. Mana setan? Saya nggak pernah lihat setan, nggak pernah ketemu setan. Juga tidak percaya sama dunia roh. Ya, itu salah, ya, karena Alkitab firman Tuhan kebenaran sudah menulis, ya, sudah memberitakan bahwa dunia roh itu ada, ya. Allah itu adalah roh. Nah, jadi sadarlah, ya, berarti kita menyadari, ya, bahwa pusat dari itu semua adalah Allah, ya. Allah itu adalah pencipta segala sesuatu, ya. Allah pencipta makhluk-makhluk roh, manusia, malaikat, ya. Allah adalah sumbernya. Sadarlah artinya menyadari juga bahwa kita perlu, ya, untuk, ya, mencari Tuhan, ya, mencari Allah, mencari kebenaran untuk mendapatkan keselamatan hidup yang kekal. Dan untuk percaya sama Allah sesudah itu adalah untuk menyembah Dia, untuk melakukan perintahnya, untuk melayani Tuhan, untuk melakukan pekerjaannya, atau yang seringkali disebut itu bekerja di ladangnya Tuhan, ya, menjadi hamba-hambanya, menjadi pelayan-pelayannya, ya, untuk memberitakan firman-Nya, Injil-Nya, ya, kepada segala suku bangsa. Nah, jadi ini yang harus disadari, ya, manusia jangan lebih menyadari hal-hal dunia, hal-hal jasmani, hal-hal materi, sehingga dia lupa tentang hal-hal rohani, tentang Tuhan, tentang Allah, tentang firman Tuhan. Karena itu di dalam kitab Kolose pasal 3 dikatakan, kalau kamu sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, artinya perkara rohani, perkara alam roh, itu perkara Injil, kerajaan surga, atau perkara kerajaan surga, atau perkara firman Tuhan, ya. Nah, ini harus, ya, lebih diutamakan, ya. Sesudah yang rohani barulah yang jasmani, ya. Bukan berarti ketika masih ada di dunia ini rohani, semua rohani, sehingga tidak yang jasmani. Ya, jasmani perlu, tetapi posisi yang jasmani ini di bawah yang rohani, ya. Tapi kalau orang yang belum percaya Tuhan, belum mengenal Tuhan, yang jasmani, yang dunia itu yang nomor satu, yang rohani mungkin nomor 2, atau mungkin rohani tidak ada, ya, bagi mereka yang tidak percaya Tuhan atau tidak percaya ada dunia roh. Nah, tetapi bagi orang yang sudah percaya Tuhan, perkara rohani, perkara kerajaan surga itu yang nomor 1, kedua baru perkara dunia, ya. Bukan berarti perkaranya dunia nggak ada, perkara jasmaninya ada, tetapi nomor 2, ya, nomor rohani dulu, ya, nomor 1, kedua baru perkara dunia, perkara jasmani. Ya, karena itu firman Tuhan berkata dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya, firman Tuhan katakan, tidak dikatakan kejarlah hal-hal dunia, perkara dunia, atau pekerjaan dunia, atau kejarlah uang, tidak ada. Tapi dia katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya, kerajaan Allah artinya Tuhan Allah, ya, perkara-perkara rohani firman Tuhan, ya. Nah, di sini firman Tuhan berkata sadarlah, ya, sadar, ya. Sesudah sadar dan berjaga-jagalah. Artinya orang yang percaya sama Tuhan, yang kedua dia harus berjaga-jaga, artinya selalu siap sedia, ya. Firman Tuhan berkata bahwa kedatangan Tuhan itu seperti pencuri, ya, tidak tahu kapan Tuhan datang. Seperti pencuri itu, tidak ada pencuri itu memberitahu orang, ya, dia kasih tahu orang, atau dia pesan sama orang, atau dia kirim WA, nanti malam jam 1 saya mau ke rumah kamu, melalui jendela, melalui atap, melalui pintu belakang. Tidak ada, ya. Pokoknya dia tiba-tiba datang tanpa diketahui, ya, mencuri, membongkar, masuk ke dalam rumah, ya. Nah, demikian juga waktu kedatangan Tuhan itu, Tuhan di Alkitab tidak pernah memberitahu kepada manusia, ya, tahun berapa, tanggal berapa, jam berapa, hari apa Tuhan akan datang, ya, tidak ada, ya. Nah, kalau ada seorang nabi atau manusia itu berkata dia mendapatkan pesan dari Tuhan, ya, mungkin dia adalah seorang yang kudus, yang dekat dengan Tuhan, seorang nabi yang diurapi Tuhan, bahwa Tuhan akan datang pada tahun sekian, bulan, hari,
jam. Nah, itu salah ya, karena itu pasti tidak benar ya, karena Alkitab itu bilang hari dan waktunya itu dirahasiakan ya kepada manusia dan kepada malaikat-malaikat ya, hanya diketahui oleh Allah Bapa ya. Kemudian sesudah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus memiliki kuasa di bumi dan di sorga. Nah, Tuhan Yesus juga mengetahui hal itu ya. Tapi waktu Tuhan Yesus menjadi manusia, Tuhan Yesus tidak tahu. Karena itu Tuhan Yesus berkata dalam kitab Injil ya, waktu dia masih melayani sebelum dia disalibkan, dia berkata tentang kedatangan Tuhan atau hari Tuhan. Kata Tuhan Yesus, tidak ada seorang pun yang tahu, anak pun tidak ya, malaikat pun tidak, hanya Bapa yang di surga. Tetapi waktu Tuhan Yesus sudah bangkit dimuliakan ya, Tuhan Yesus diberikan kuasa di bumi dan di sorga ya, Tuhan Yesus tahu ya kapan hari waktunya dia akan datang ya, hari Tuhan ya. Nah, seperti itu. Jadi manusia nggak ada yang tahu, malaikat nggak ada yang tahu ya akan hari itu. Jadi kalau ada seorang yang tahu, nah itu jangan dipercayai ya, berarti itu adalah hal yang tidak benar ya, karena kitab sudah menulis demikian. Nah, jadi berjaga-jagalah ya, firman Tuhan berkata bahwa orang yang percaya Tuhan itu selalu dia harus berjaga-jaga, karena dia tidak tahu kapan Tuhan Yesus akan datang. Nah, kedatangan Tuhan Yesus ini juga bisa berbicara kedatangan Tuhan Yesus itu mengambil nyawa seseorang, atau seseorang itu mengalami yang disebut dengan meninggal atau mati ya. Nah, ini juga berbicara tentang kedatangan Tuhan ya, membawa seseorang ya pergi dari dunia ini. Nah, kalau seseorang mengalami entah kapan dia akan meninggal, nah maka dia harus selalu berjaga-jaga ya, jangan sampai ketika dia meninggal dia hidupnya belum percaya sama Tuhan, belum bertobat dari dosanya, hidupnya belum beres ya sama Tuhan, sama manusia ya, masih ada ya belum dibereskan dengan manusia sama manusia, mungkin berkelahi kah, dendam kah, dan lain-lainnya ya. Jadi hubungan dengan manusia juga harus dibereskan, hubungan dengan Tuhan terlebih lagi, barulah seseorang itu bisa masuk ke kerajaan surga atau masuk surga. Nah, jadi itulah yang disebut dengan berjaga-jaga ya, dia harus selalu siap sedia ya, kapan Tuhan manggil dia, kapan dia akan meninggal, dia selalu siap sedia ya. Kalau dia nggak siap sedia, maka jadilah seperti di ayat 9 tadi, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Artinya dia akan ditangkap oleh iblis ya, dia tidak bisa masuk surga, dia akan menjadi miliknya si iblis, dia akan disiksa, dia akan mengalami kematian, kebinasaan, hukumannya kekal sampai selama-lamanya. Nah, jadi di sini harus berjaga-jaga ya. Nah, kalau di akhir zaman itu berbicara kedatangan Tuhan Yesus mengangkat gereja Tuhan rapture. Maka orang Kristen yang hidupnya hidup kudus, berjaga-jaga waktu Tuhan Yesus datang ya, dia bisa mengalami keangkatan gereja, mengalami rapture ya. Nah, yang pertama harus sadar, kedua harus berjaga-jaga. Berjaga-jaga artinya hidupnya harus suci, harus benar di hadapan Tuhan, hatinya harus benar, suci, pikirannya harus benar. Nah, maka di dalam kitab Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, berjaga-jagalah itu artinya kita juga harus menjaga hati kita, jaga pikiran kita ya. Nah, dari segala yang kotor, yang jahat, yang sesat, yang tidak baik. Nah, kalau hati kita bisa dijaga, maka perkataan kita, hidup kita juga akan terjaga, akan hidup benar, akan hidup kudus, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Nah, maka semuanya ini dimulai dari hati. Karena itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu, karena dari hatilah terpancar kehidupan. Nah, berjaga-jagalah ya. Kemudian yang berikut adalah lawanmu si iblis. Nah, iblis adalah lawan manusia atau musuh manusia. Nah, kitab sudah menulis bahwa iblis itu adalah lawan, artinya iblis itu bukan teman ya. Ya, mungkin orang suka menonton film atau kartun, kayaknya ada hantu itu yang baik, yang jadi teman orang, yang mungkin film Casper atau film apa yang hantu yang baik hati ya. Nah, jadi di Alkitab itu tidak ada setan itu yang baik hati ya, atau iblis yang baik hati, itu tidak ada ya. Nah, di sini dikatakan iblis ya menjurus kepada si Lucifer atau setan ya. Nah, kemudian dari iblis ini, Lucifer iblis
adalah juga berbicara setan-setan yang lain, roh jahat yang lain. Nah, itulah sifat iblis atau sifat setan ya, bukan hanya kepada Lucifer tapi juga kepada roh jahat, setan-setan yang lainnya atau malaikat-malaikat lain ya, karena setan dulu asalnya berasal dari malaikat ya, malaikat yang diciptakan oleh Tuhan yang memberontak, yang tidak taat kepada Tuhan. Nah, di sini ya, iblis adalah lawan ya, orang percaya. Yang terutama adalah iblis itu adalah lawannya Tuhan, musuhnya Tuhan. Yang kedua adalah baru musuhnya umat Tuhan. Ya, karena itu di dalam kitab Wahyu pasal 13, ketika gereja Tuhan, umat Tuhan itu sudah diangkat ya. Sebelum gereja Tuhan itu akan di-rapture, akan diangkat, iblis itu berusaha untuk menahan ya orang-orang percaya atau gereja yang akan diangkat itu ya. Tetapi iblis tidak berhasil. Ya, dikatakan dalam kitab Wahyu itu iblis menyemburkan dari mulutnya ya, itu air ya, seperti sungai ya, untuk menelan perempuan itu ya. Ya, jadi iblis berusaha untuk menghalangi orang-orang percaya itu pada akhir zaman untuk di-rapture ya. Tetapi dikatakan dalam kitab Wahyu pasal 12 itu bumi membuka mulutnya sehingga air yang disemburkan oleh naga itu ditelan oleh tanah ya, di tanah membuka mulutnya atau terbuka itu tanah, sehingga sungai yang disemburkan oleh naga itu ya ditelan masuk ke dalam tanah. Nah, jadi iblis berusaha yang di akhir zaman nanti dia menghalangi gereja Tuhan untuk terangkat ya, di rapture. Nah, dan dia juga berusaha untuk membinasakan gereja tersebut. Tetapi gereja Tuhan umat pilihan ini tidak bisa ya, karena dilindungi oleh Tuhan, dan di dalam kitab Wahyu pasal 12 itu dikasih sayap sehingga mereka bisa terbang ya. Terbang dikatakan jauh dari si ular tua itu, jauh dari si iblis, yaitu terbang dari bumi ya, karena iblis itu berada di bumi ya. Dia terbang jauh ya, karena di akhir zaman nanti iblis itu akan jatuh dari langit ya, dalam Wahyu pasal 12, karena dia kalah dalam peperangan di surga. Nah, jadi iblis akan menghalangi gereja Tuhan untuk diangkat, tapi gereja Tuhan ini tidak bisa ya dihalangi oleh iblis ya, karena ditolong oleh Tuhan sehingga mereka terangkat ya, di rapture, dan mereka di dalam Wahyu pasal 12 dikatakan di padang gurun. Jadi padang gurun ini bukan berbicara padang gurun di bumi, tetapi itu berbicara di langit ya, di awan-awan ya, dilindungi oleh Tuhan. Seperti dahulu Henok sama Elia juga ya, dilindungi oleh Tuhan ya dari kematian itu di langit, yaitu di awan-awan ya. Demikian juga gereja Tuhan seperti Henok dan Elia ya, mereka dilindungi ya di langit, di awan-awan selama masa pemerintahan antikris di bumi ya, dimana pemerintahan antikris di bumi adalah selama 3,5 tahun. Oke, nah di sini iblis ini adalah musuh orang percaya. Jadi iblis itu bukan teman ya. Nah, kalau iblis menjadi teman manusia, nah berarti itu ada tipu muslihat ya, ada tipuan ya, karena iblis ini musuh. Nah, kalau seandainya tiba-tiba iblis itu mau baik sama manusia, ingin jadi teman manusia, nah berarti itu ada tipuan. Nah, iblis ingin menipu manusia ya, karena iblis ini jahat, musuhnya manusia ya. Jadi iblis ini adalah musuh yang tidak mungkin dia jadi baik. Nah, kalau dia mau jadi baik berarti dia ada maksud ya, ada rencana jahat, ada tipu muslihat. Nah, jadi janganlah manusia mau berteman sama iblis ya. Mungkin orang bilang, nah, saya mau cari setan atau roh jahat ya, supaya saya bisa supaya bisa dilindungi ya, kalau saya pergi kemana-mana, supaya kalau ada orang berbuat jahat sama saya bisa dilindungi. Nanti saya dibacok orang, ditembak orang, tidak apa-apa di tubuh saya. Nah, ini karena iblis itu tidak mungkin menjadi teman ya. Nah, seandainya dia bisa dapat kekuatan seperti itu atau kesaktian itu, nah, pasti iblis tidak akan memberikan dengan cuma-cuma ya, karena iblis itu tidak memberikan dengan cuma-cuma. Dia pasti akan minta ya, yang kadang disebut dengan tumbal ya. Dia akan minta, apakah nyawa orang itu sendiri kah, atau nyawa keluarganya kah, atau nyawa siapa gitu. Nah, pasti iblis itu akan minta ya. Suatu hari ya, mungkin pada waktu itu dia rasa tidak apa-apa, baik-baik saja keadaan saya. Nah, nanti bisa terjadi suatu saat ya. Yang pasti iblis itu tidak pernah memberikan yang cuma-cuma. Dia pasti akan meminta balasan atau tumbal ya, bahkan nyawa orang tersebut. Nah, yang pasti iblis itu akan
meminta nyawa orang tersebut, meminta darahnya, meminta nyawanya. Nah, jadi itulah ya tipu daya iblis. Ya, iblis itu tidak bersifat baik, dia itu jahat. Ya, kalau dia bersifat baik, nah itu hanya tipuannya. Ya, oke. Nah, jadi di sini kemudian apa yang dilakukan oleh iblis di sini? Iblis berjalan keliling, ya seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi iblis ini berbeda dengan manusia, ya, yaitu manusia itu dari setiap hari, dari pagi bahkan sampai malam dia harus bekerja, yang mencari makan, ya, untuk kehidupannya. Ya, bahkan walaupun mungkin dia nggak cari makan, dia tetap harus bekerja, ya, mungkin untuk kebutuhan lainnya, mungkin untuk dia bisa beli rumah kah, beli motor kah, beli mobil kah, atau nanti dia bisa beli tanah kah, atau dia bisa punya aset-aset, ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, tapi berbeda dengan manusia. Iblis berjalan keliling bukan untuk bekerja, untuk cari uang, untuk cari makan, tapi dia berjalan keliling untuk membinasakan manusia, untuk menyesatkan manusia, untuk membodohi manusia. Nah, jadi manusia juga bisa dibodohi oleh iblis dengan HP, ya, anak-anak kecil bahkan orang tua. Nah, ini juga pekerjaannya iblis. Manusia dibikin bodoh, ya, berpusat ke HP terus, main HP terus, waktunya habis ke HP, ya, sehingga dia tidak tahu lingkungannya, tidak tahu sekitarnya, bahkan dia tidak tahu keluarganya, ya, tidak tahu sanak saudaranya, bahkan mungkin bisa tidak tahu orang tuanya, tidak tahu kakak dan adiknya, karena dia lebih ke HP. Nah, ini bisa, ya, adalah tipuan iblis yang membodohi manusia, membinasakan manusia, yang membinasakan jiwa manusia. Nah, inilah pekerjaannya si iblis. Ya, kenapa iblis tidak mencari uang? Gak kayak manusia harus mencari uang. Kenapa iblis nggak kayak manusia cari makan? Tidak perlu, ya, karena sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dan kitab Kejadian, iblis sudah mengambil kuasa dunia ini yang sebelumnya Tuhan berikan sama Adam. Nah, dia sudah memiliki kuasa di dunia ini, ya. Iblis tahu di mana ada emas, di mana ada perak, di mana ada batu-batu permata, barang-barang berharga di dunia itu dia tahu, ya, di mana, ya, harta-harta kerajaan-kerajaan itu yang mungkin kerajaan itu sudah hancur atau apa, itu dia tahu di mana emasnya itu, dia tahu terpendam di mana, di sungai apakah, di gua manakah, di tanah manakah, di tempat manakah, ya iblis tahu. Karena di sini iblis ini menjelajah, berjalan keliling ke seluruh dunia, ya. Nah, jadi iblis nggak perlu susah-susah soal kekayaan, karena dia udah punya kekayaan, makanya dia nggak perlu cari uang lagi, ya. Nah, kalau soal makan, ya nggak perlu lah, karena dia udah punya kekayaan, berarti dia tidak bingung soal makan. Tetapi yang dia bekerja adalah untuk membinasakan manusia, ya, untuk membawa manusia masuk ke neraka, untuk membawa manusia menderita seperti dia masuk ke neraka, ya. Nah, ini adalah pekerjaan dari iblis. Karena itu Tuhan juga memberikan tugas, memberikan perintah sama orang-orang percaya, yaitu mereka harus menjadi pemberita-pemberita Injil, ya, menjadi pemenang-pemenang jiwa, ya, untuk merabut jiwa-jiwa, ya, dari cengkeraman iblis, ya, dari dosanya. Nah, jadi seperti itu, ya. Nah, maka orang-orang Kristen harus memberitakan Injil. Itulah perintah Tuhan yang disebut amanat agung. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia memberikan perintah, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, itulah yang disebut dengan amanat agung, perintah Tuhan dalam Matius 28 ayat 19-20, yaitu untuk memberitakan Injil. Nah, jadi orang Kristen harus berperan dalam pemberitaan Injil, ya. Semua orang Kristen harus berperan dalam pemberitaan Injil, ya. Pemberitaan Injil bukan hanya berbicara seperti misionaris, ya, yang meninggalkan rumahnya atau pekerjaannya atau keluarganya, dia harus pergi ke suku-suku yang terasing atau ke daerah-daerah yang pedalaman, ya. Bukan juga harus selalu begitu, ya, tapi dia bisa memberitakan Injil itu dengan banyak cara, mungkin melalui pesan-pesan di zaman teknologi dengan WA, atau di Facebook, atau pesan-pesan SMS. Nah, itu juga, atau melalui internet seperti blog atau WhatsApp, ya, itu juga bisa membagikan internet atau YouTube video. Nah, itu juga bisa membagikan Injil, ya. Nah, jadi Injil ini intinya harus dilakukan, ya, tidak harus seperti seorang misionaris seperti itu, ya, tapi bisa dengan berbagai banyak cara dan menggunakan banyak sarana. Intinya memberitakan Injil. Nah, kemudian juga
Kalau seseorang dia, saya mau berdoa untuk penginjilan di dunia, saya mau mendoakan orang-orang yang memberitakan Injil, saya mau mendoakan daerah ini, saya mau mendoakan hamba Tuhan yang ada di daerah ini. Nah, ini juga bisa termasuk dalam hal memberitakan Injil, ya, walaupun dia nggak memberitakan Injil, dia hanya berdoa, tetapi dukungan doanya ini akan membantu orang memberitakan Injil, ya, sehingga ada orang-orang, bahkan banyak orang yang bertobat. Nah, kemudian tadi tenaga ini berbicara misionaris yang pergi memberitakan Injil. Doa ini berbicara orang-orang yang mendoakan pemberitaan Injil, pekerjaan Tuhan. Yang ketiga adalah dana, uang. Maka tadi dikatakan semua orang percaya harus terlibat dalam penginjilan. Ya, orang percaya yang sudah dipercayakan Tuhan uang atau harta, dia harus berdoa sama Tuhan, minta petunjuk, ya, kemana Tuhan mendorong, memimpin dia untuk menyalurkan uangnya, ya. Nah, uangnya ini harus digunakan untuk pekerjaan Tuhan, ya, untuk penginjilan, ya, supaya penginjilan itu semakin berkembang. Contoh, orang yang mau memberitakan Injil, umpama dia membutuhkan, contoh kalau di daerah-daerah seperti Papua, contoh yang tidak bisa dimasuki oleh sungai, perahu, bahkan oleh kendaraan darat, dia harus pakai helikopter. Nah, maka dibutuhkanlah helikopter, ya. Untuk butuh helikopter, ya, harus pakai uang untuk beli helikopter. Nah, karena itu orang-orang percaya yang Tuhan percayakan uang, nah, uangnya harus digunakan untuk pekerjaan Tuhan, ya, bukan untuk kesenangannya sendiri, ya, ditumpuk-tumpuk, ya. Kemudian ketika dia meninggal pun uangnya tidak dibawa. Kemudian uangnya ini juga tidak menjadi kekayaan di kerajaan surga, artinya sia-sia, ya, apa yang dia lakukan, ya. Nah, dalam kitab Kisah Para Rasul itu dikatakan bahwa orang-orang percaya pada zaman Kisah Para Rasul itu menjual ladangnya, rumahnya, ya, hasil penjualannya itu diberikan sama para rasul, ya, untuk dikelola, ya, untuk digunakan untuk berbicara untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, ya. Nah, jadi orang Kristen harus mendukung dalam pemberitaan Injil semua orang, ya, tadi dengan tenaga, dengan doa, dengan dana, ya. Nah, seperti itu. Nah, supaya apa? Supaya banyak orang bisa diselamatkan dari pekerjaan iblis, ya. Nah, di sini iblis ini berjalan keliling, ya, artinya kita melihat dalam kisah Ayub, di mana Tuhan bertanya sama iblis, ya, sebanyak 2 kali kejadian, di mana waktu itu malaikat-malaikat anak-anak Allah itu menghadap Tuhan. Kemudian ada iblis juga. Tuhan bertanya sama iblis, dari mana kamu, iblis? Nah, dikatakan, saya habis berjalan mengelilingi dunia, kata si iblis. Nah, kemudian Tuhan bertanya, sudahkah engkau melihat hambaku Ayub? Ya, bagaimana dia hidupnya saleh, kata Tuhan, dan seterusnya. Nah, jadi iblis katakan dia berjalan keliling, ya, dalam kitab Ayub. Nah, itu juga yang ditulis oleh Rasul Petrus bahwa iblis itu berjalan keliling, ya. Nah, karena itu orang Kristen, ya, dia jangan malas, ya, malas untuk memberitakan Injil, ya, tapi dia harus usahakan, harus rajin, harus berani, ya, untuk berjalan, ya, berkeliling untuk memberitakan Injil. Karena itu di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 38 dikatakan, dan tentang Yesus dari Nazaret, ya, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, dia yang berjalan keliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan orang-orang yang dikuasai oleh iblis. Nah, jadi di sini iblis berjalan keliling, demikian juga orang percaya harus berjalan keliling, ya, bukan berjalan keliling ngomong-ngomong atau ngomongin orang, ya, atau mungkin menjelek-jelekan orang, ya, pokoknya ngomong-ngomong lah, bukan seperti itu, tapi jalan keliling untuk memberitakan Injil, ya, untuk menolong orang-orang, untuk mendoakan orang yang sakit disembuhkan, yang terikat kuasa jahat dilepaskan. Nah, ini yang harus dilakukan, ya, oleh orang percaya. Kemudian sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, di sini dikatakan iblis ini seperti singa yang mengaum-ngaum, ya, mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, jadi iblis ini dia tidak dikatakan cari uang, ya, dia sudah punya uang, ya, tapi dia mencari manusia, ya, untuk apa? Untuk ditelannya, ya, menjadi mangsanya, ya, untuk dibinasakan. Nah, jadi iblis ini seperti singa mengaum-ngaum. Nah, jadi iblis ini ingin menyerupai Tuhan, karena Alkitab katakan bahwa Tuhan Yesus itu disebut sebagai singa dari suku Yehuda. Nah, iblis juga ingin seperti Tuhan, karena itu dia menjadi singa juga di sini, ya, seperti Tuhan Yesus disebut singa dari suku Yehuda. Nah, seperti singa yang mengaum-ngaum, ya. Nah, tetapi orang yang percaya sama Tuhan Yesus tidak perlu takut, ya,
sama auman dari si iblis ya, auman singa dari si iblis ya, karena kuasa iblis sudah dikalahkan ya oleh Tuhan Yesus waktu di kayu salib di Golgota. Walaupun iblis itu mengaum-ngaum, orang percaya tidak perlu takut, karena orang percaya itu adalah dia punya darah atau DNA, yaitu DNA singa Yehuda. Nah, karena Tuhan Yesus itu adalah singa dari suku Yehuda ya, jadi orang percaya Tuhan Yesus dia memiliki DNA, yaitu DNA singa suku Yehuda, yaitu DNA Tuhan Yesus. Nah, DNA-nya itu kuasanya itu lebih besar ya daripada si iblis ya, yang hanya singa biasa ya, tapi di sini adalah singa Yehuda, singa pemenang ya, singa yang berkuasa. Nah, di sini tidak perlu takut ya, biarpun iblis itu mengaum-ngaum, kalau perlu orang yang percaya Tuhan dia lebih mengaum-ngaum lagi ya. Nah, mengaum-ngaum di sini bisa berbicara, dia memberitakan firman Injil yaitu dengan gencar ya, bisa berbicara, dia doa dengan gencar, dia memuji Tuhan dengan gencar, menyembah Tuhan dengan gencar, juga bisa berbicara, dia berdoa pakai bahasa roh dengan gencar. Jadi nggak perlu takut sama si iblis ya. Nah, iblis ini memberikan namanya yang disebut dengan dia memberikan tekanan ya, atau yang disebut intimidasi. Nah, tidak perlu takut ya dengan tekanan atau intimidasi dari iblis, tapi lawanlah dengan iman yang teguh. Maka di sini dikatakan lawanlah dia dengan iman yang teguh. Ya, sebagai iman ya, iman itu berbicara ya, itu kita harus berbicara ya, baik itu memberitakan Injil, baik itu mengucapkan firman Tuhan, maupun berbicara doa, atau berbicara kita berdoa pakai bahasa roh, mengucapkan bahasa roh ya. Nah, dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 3 ya, 1 Korintus pasal 14 dikatakan bahwa orang yang memakai bahasa roh dia akan membangun imannya akan kuat. Nah, jadi lawanlah dengan iman ya. Jadi iman itu berbicara bukan hanya di dalam hati, tapi juga dengan mulut ya, karena dalam 2 Korintus 4 ayat 13 dikatakan roh iman ialah percaya dan berkata-kata. Nah, jadi kalau iman lawan dengan iman, artinya kita lawan itu hati kita harus percaya sama Tuhan, sama firman Allah, terus mulut kita harus berkata-kata. Nah, mulut kita berkata-kata itu berkata-kata memberitakan Injil, berkata-kata menyanyi, memuji Tuhan, karena iblis juga takut dengan puji-pujian ya, karena di dalam Mazmur 22 ayat 4 itu dikatakan bahwa Tuhan itu bertakhta di atas puji-pujian umatnya. Tuhan itu hadir di atas puji-pujian umatnya. Di dalam Mazmur pasal 8 dikatakan Tuhan memberikan kekuatan di mulut manusia, bahkan sejak kecil Tuhan sudah kasih kekuatan, dan mulutnya ini untuk memuji Tuhan ya, untuk memuliakan Tuhan. Nah, jadi iblis bisa dikalahkan dengan puji-pujian ya. Jadi, kemudian dikalahkan dengan memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan. Nah, iblis juga bisa dikalahkan dan ketika kita usir dia dalam nama Yesus, kau pergi setan. Dalam nama Yesus kuasamu aku patahkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus ikatanmu atas orang-orang ini aku lepaskan di dalam nama Yesus. Nah, harus pakai perkataan ya. Jadi kalau orang mau menang melawan iblis, dia nggak boleh diam. Nah, itu nggak bisa menang lawan iblis kalau dia diam. Itu malah dikatakan oleh iblis, diteriak-teriakin sama iblis ya, dia diam aja. Nah, itu tidak bisa, itu bukan seorang prajurit, bukan seorang pemenang ya. Karena waktu Tuhan Yesus dicobai iblis, walaupun Tuhan Yesus itu Alkitab katakan Tuhan itu lemah lembut, Tuhan Yesus itu sabar, Tuhan Yesus rendah hati, Tuhan Yesus punya iman. Nggak ada Tuhan Yesus itu diam, dia diam, si iblis yang ngomong dia diam, nggak ada. Nah, ini diberi contoh sama Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus itu ngomong, dia bilang ada tertulis. Nah, sampai 3 kali Tuhan Yesus ucapkan firman Tuhan, ada tertulis. Kemudian yang terakhirnya dia usir, pergilah engkau ya, katanya diusir. Nah, maka Alkitab berkata di dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat 11 dikatakan mereka mengalahkan si iblis oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian. Nah, ini perkataan kita bisa mengalahkan si iblis ya. Usir dia dalam nama Yesus ya. Nah, inilah iman ya. Kemudian iman kita harus teguh, iman kita harus kuat. Nah, supaya iman kita kuat, maka kita harus belajar berpuasa. Ya, Matius 17 ayat 21 dikatakan jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Nah, kalau kita berpuasa, iman kita bisa kuat. Kalau kita banyak berdoa, iman kita juga bisa kuat. Kalau kita banyak baca firman Tuhan, iman kita juga bisa kuat, bisa bertumbuh.
Kalau kita banyak pakai bahasa roh, iman kita bisa kuat, karena 1 Korintus 14 dikatakan siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya, ia membangun imannya. Nah, jadi dikatakan kita harus menguatkan iman kita dengan cara-cara tadi supaya iman kita kuat. Nah, kalau iman kita sudah kuat, sudah bertumbuh, maka kita bisa melawan iblis, ya. Nah, iblis itu akan lari. Ya, di sini tidak dikatakan lawanlah dia dengan menggunakan pistol, atau menggunakan parang, atau menggunakan batu-batu. Nggak ada di situ, ya. Tapi hanya dikatakan lawanlah dia dengan iman. Ya, nggak usah kita melawan iblis harus memakai nuklir, harus pakai laser, harus pakai parang yang tajam, harus pakai tombak. Nggak bisa. Iblis tidak mempan, ya, sama iblis. Ya, iblis nggak bisa dilawan dengan hal itu. Tapi dia bisa dilawan yaitu dengan iman, ya. Dengan iman kepada Tuhan Yesus, ya. Dengan iman yang teguh, iblis itu bisa dilawan. Ya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Artinya di sini firman Tuhan katakan iblis itu bisa dilawan. Artinya iblis itu bisa dikalahkan. Ya. Jadi melawan iblis bukan dalam arti seri sama-sama kuat. Tapi di sini dalam arti lawanlah dia. Artinya iblis itu bisa dikalahkan. Ya. Oleh orang yang percaya sama Tuhan Yesus, oleh orang yang beriman. Kenapa bisa dikalahkan? Karena Tuhan Yesus sudah mengalahkan iblis waktu di kayu salib di Golgota. Karena itu di dalam Roma 8 ayat 37 dikatakan, di dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Nah, jadi kita lebih daripada seorang pemenang. Ya, kita bisa melawan iblis, bisa mengusir setan, asal kita hidupnya harus hidup menurut firman Tuhan, ya, hidup suci, hidup benar, hidup beriman, dan suka berjaga-jaga, suka berdoa, dan juga melaksanakan doa puasa yang tekun, yang teratur, yang sudah dibaptis Roh Kudus, yang dapat bahasa roh, suka menggunakan bahasa roh, maka iman kita akan bertumbuh menjadi kuat dan bisa mengusir, bisa melawan, bisa mengalahkan iblis. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.